hak untuk mendapatkan pekerjaan itu harus adil dan inklusif. Ada regulasi-regulasi, ayo penuhi, ayo patuhi. Kita ingin membangun hubungan industrial yang harmonis. Kita punya PR besar, semua harus produktif. Indonesia maju di depan kita. Ini amanat dari konstitusi kita, ya, bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan itu harus adil dan inklusif. Ya, jadi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, atas dasar itulah sementara kita sedang ya bersama dengan DPR, ya, inisiatifnya dari DPR sebenarnya untuk penyusunan regulasi undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Maka kami melihat pemerintah harus hadir. Dengan adanya surat edaran itu menjadi momentum, ya, momentum. Kemudian dari situlah men-trigger momentum-momentum selanjutnya. Nah, jadi kalau hanya masalah usia saja, pemerintah hadir, pemerintah concern, ya, apalagi terkait dengan penahanan ijazah. Sesudah ini apalagi terkait dengan outsourcing, apalagi terkait dengan upah yang dibayar di bawah upah minimum. Dan ini adalah PR-PR kita. Dan kita ingin memberikan sinyal kepada industri bahwa pemerintah hadir loh, gitu ya. Jadi ini adalah amanat dari konstitusi, ada regulasi-regulasi, ayo penuhi, ayo patuhi. Kita ingin membangun hubungan industrial yang harmonis. Kita punya PR besar, semua harus produktif. Indonesia maju di depan kita. Oke, nah kalau perusahaannya yang masih agak berat tuh Pak, nerima usia-usia yang mungkin di atas, kan biasanya minimal 25 tahun tuh Pak, ada yang masih keberatan. Itu nanti gimana tuh Pak? Ya, tentu kita harus lihat nanti Mbak, apakah itu memang terkait dengan tuntutan pekerjaannya. Ya, jadi selama itu kemudian justifikasinya ada, ya tentu ya, misalnya ada pekerjaan yang memang dibutuhkan adalah ya spesifik terkait dengan begini kompetensi secara fisik, secara kognitif, apa macam-macam. Tapi kalau tidak ya nanti kita akan lihat bersama, gitu ya. Kita lihat bersama. Tetap akan dikaji begitu ya Pak ya. Nah, untuk persaingan pekerjaan Pak, sekarang kan persaingan pekerjaan nggak cuma sama manusia, tapi sama teknologi, ada artificial intelligence, sama AI. Bahkan penyiar aja udah ada AI loh Pak. Oh begitu ya. Nah ini ada aturannya nggak yang lagi digodok sama Kemenaker supaya orang-orang nggak kehilangan pekerjaan bersaing sama AI? Ya, tidak semuanya itu dengan aturan. Ya, jadi terkait tentang AI, kemudian teknologi ke depan, ya, ini suatu tantangan sekaligus peluang. Oke. Ya, peluang. Ini yang penting nih buat adik-adik, buat teman-teman, gitu ya. AI atau teknologi informasi, kemudian termasuk robotik, kemudian terkait tentang teknologi informasi komunikasi, itu bisa menjadi suatu peluang untuk ciptaan lapangan kerja baru. Ya, tapi syaratnya tentu harus dikuasai ya. Harus dikuasai. Ya, jadi memang di satu sisi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, ya repetitif itu berulang, gitu ya, yang kemudian dianggap bisa digantikan oleh mesin, ya, saya melihat memang trennya akan terjadi pengurangan. Ya. Industri Pak mengukurnya segala sesuatu itu kan ketika mereka investasi, mereka melihat di situ ada return yang lebih besar, ya, maka mereka ambil itu. Tapi jangan lupa tadi saya katakan ada peluang. Ya, misalnya kalau dengan AI sekarang ya sudah mulai banyak muncul konsultan AI. Bagaimana menggunakan AI untuk buat ngeprompternya gitu ya. Ya, buat promnya ya, untuk marketing, untuk kemudian jangan-jangan untuk buat film juga sudah, untuk kemudian ya macam lah bisa dimanfaatkan. Ya. Kemudian terkait dengan data, terkait dengan security. Nah, ini yang saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman bahwa peluang ini harus diraih. Jangan sampai yang menguasainya itu nanti orang asing. Ya, kita hanya jadi penonton gitu ya, atau hanya jadi user. Kita adalah bangsa yang besar yang harus kita siap bahwa kitalah yang harus menjadi pengembangnya. Oke, jadi untuk teman-teman pencari kerja yang penting mencari peluang ya Pak ya. Mencari peluang, ingat jangan hanya mencari peluang sambil mencari peluang. Peluang itu kan bisa ya macam-macam itu. Ya, kita juga harus bisa membaca, istilahnya begini. Kita juga harus punya yang disebut dengan future mindset. Ya, future mindset itu kita lihat dong. Wah, ini sepertinya memang akan besar nih ke depan. Saya harus kuasai dong.
Oke. Ya, bagaimana cara menguasainya? Inilah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita punya balai-balai. Ya, kita sedang revitalisasi BLK kita, balai kita. Ya, kita sedang training of trainers, para instruktur-instruktur yang siap mengajarkan materi-materi terkait dengan kekinian. Itu termasuk salah satunya itu adalah AI, smart operation dan seterusnya.